Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada ibu dosen dan teman-temanku sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga pada hari ini kami dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kelak di yaumul kiamah nanti kita nantikan syafaatnya. Presentasi kali ini yaitu dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Riza Salsabila Galuh Carolina dan teman saya Iza Naila Zahro. Kami akan menjelaskan tentang keterampilan membaca, keterampilan menulis, dan keterampilan berbicara. Untuk yang pertama, yaitu keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah keterampilan seseorang dalam menuangkan gagasan, pendapat, perasaan, keinginan, kemauan, serta informasi ke dalam sebuah tulisan dengan mempergunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, yaitu tujuan menulis. Tujuan menulis yaitu untuk mengekspresikan diri, memberikan informasi kepada pembaca, mempersuasi pembaca, dan untuk menghasilkan karya tulis. Menulis juga bertujuan untuk mengasah kecerdasan otak, mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, untuk menumbuhkan keberanian, mendorong kemauan, dan kemampuan mengumpulkan informasi. Teori dasar menulis. Teori dasar menulis bukanlah suatu kemutlakan yang harus dijadikan sebagai acuan dalam proses menulis. Namun, secara umum kegiatan atau langkah yang ditempuh dalam menulis paling tidak ada 5 bagian, yaitu penentuan tema dan judul karangan, perumusan masalah dan pembatasan masalah, penetapan metode penulisan dan yang berhubungan dengan tujuan penulisan, pembuatan garis-garis besar, apa yang akan dimuat dalam karangan atau kerangka karangan, dan hal-hal yang berhubungan dengan penataan karangan. Selanjutnya yaitu tata cara tentang pengutipan dan penulisan daftar pustaka. Buku bisa menjadi sumber referensi paling umum yang banyak digunakan orang sebagai acuan saat menulis karya ilmiah. Jika kita mengambil kutipan dari buku, maka caranya adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama kita tulis nama pengarang, kemudian tahun terbit, koma judul buku, koma kota, dan kemudian yang terakhir nama penerbit. Terus ada hambatan menulis, yaitu yang pertama adalah malas. Caranya supaya kita tidak malas yaitu dengan cara memotivasi diri kita sendiri agar lebih bersemangat. Yang kedua, tidak mempunyai ide. Ketika kita tidak mempunyai ide, kita dapat membaca dan mencermati suatu peristiwa, menanggapi dan menulis opini tentang peristiwa atau isu tersebut. Dan yang ketiga, tidak memiliki waktu. Setidaknya luangkanlah waktumu untuk menulis beberapa halaman saja. Dan yang keempat, tidak menguasai topik. Jangan hanya tertuju pada suatu buku saja. Kita dapat mencari buku lain atau referensi lain. Yang kelima, bingung memulai. Ketika kita bingung untuk memulai apa yang harus kita tulis, maka tulis saja apa yang ada di kepala kita. Dan setelah itu tulis ulang dan revisi lagi. Dan yang terakhir yaitu takut tulisan kita jelek. Tidak ada tulisan jelek selama ide dan isi tulisannya orisinil dan hasil dari penulis sendiri. Tips dalam menulis. Yang pertama yaitu rajin membaca. Yang kedua, melakukan penelitian. Yang ketiga, mencari tempat yang nyaman untuk menulis. Dan yang keempat, memahami keinginan dan kebutuhan pembaca. Yang kelima, memperbanyak komunikasi dan diskusi dengan orang lain. Yang keenam, mencari berita atau isu terkini. Yang ketujuh, memilih topik yang dikuasai dan menuangkan semua ide dan imajinasi. Penjelasan yang kedua yaitu tentang keterampilan membaca
membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis. Keterampilan membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengar dan bicara. Seseorang dikatakan memiliki keterampilan membaca apabila yang bersangkutan dapat menafsirkan makna dan bentuk-bentuk bahasa tertulis berupa kata, kalimat, dan paragraf yang dibacanya. Tujuan membaca. Tujuan dari membaca adalah memahami bacaan yang dibacanya. Dengan demikian, pemahaman merupakan faktor yang amat penting dalam membaca. Pemahaman terhadap bacaan dapat dipandang sebagai suatu proses yang bergulir terus-menerus dan berkelanjutan. Kemudian teknik dasar membaca. Teknik dasar membaca yang pertama yaitu skimming. Biasa disebut baca layap, merupakan teknik membaca dengan mengambil intisari atau ide pokok tentang suatu hal. Yang kedua yaitu scanning, atau disebut juga dengan membaca tatap atau memindai, merupakan teknik membaca cepat dan teliti, dengan tujuan untuk memperoleh fakta atau informasi tertentu. Yang ketiga yaitu selecting, biasa disebut teknik baca pilih. Jenis teknik membaca ini mengutamakan kebutuhan, artinya memilih teks yang dibaca sesuai kebutuhan. Yang terakhir yaitu skipping, adalah teknik membaca yang mengabaikan atau melompati bagian yang tidak diperlukan atau bagian yang sudah dimengerti. Kemudian jenis-jenis membaca. Membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring merupakan proses mengkomunikasikan isi bacaan dengan nyaring atau dengan keras kepada orang lain agar dapat menangkap informasi. Kemudian membaca dalam hati, kegiatan membaca yang dilakukan tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibaca. Dan yang kedua, membaca ekstensif, adalah membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, membaca intensif, adalah membaca yang penuh penghayatan untuk menyerap apa yang telah dikuasai. Dan yang terakhir yaitu membaca literal, kritis dan kreatif. Membaca literal, perhatian pembaca dipusatkan pada penggunaan bahasa dan karya sastra. Membaca kritis, kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, mendalam, evaluatif dengan tujuan untuk menemukan keseluruhan bacaan. Membaca kreatif, kegiatan membaca yang tidak sekedar menangkap makna yang tersurat tetapi mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.